saksi pada pernikahan itu sering dilihat sebagai orang yang sifatnya ekstensi saja, tambahan. Maka untuk mendatangkan saksi orang tanpa pilih-pilih, padahal dalam syariat saksi nikah itu adalah bagian dari rukun dan dia punya syarat yang harus terpenuhi. Kalau dia tidak terpenuhi maka nikahnya menjadi bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Kuliah Nikah Go ke-13. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang saksi nikah. Oh iya teman-teman yang dirahmati Allah, bagi teman-teman yang baru mengikuti kuliah nikah di pertemuan 13 ini, di bawah ini di deskripsi kita siapkan link untuk antum bisa gunakan agar bisa melihat kuliah-kuliah sebelumnya dari nomor 1, kuliah 1 sampai kuliah ke-12. Selamat menikmati. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk ke kuliah ke-13 yaitu tentang saksi nikah. Setelah sebelumnya kita bahas rukun yang ke-1 yaitu wali nikah. Adanya persaksian di dalam sebuah akad itu disebut dengan istilah al-ishhad, persaksian. Asal katanya dari fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense kalau dalam bahasa Inggris. Ashhada yushhidu ishhadan. Itu artinya memberikan persaksian. Sedangkan orang yang menjadi saksi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah syahid atau dalam redaksi lain juga sering disebut dengan istilah syahid. Jadi haknya yang panjang. Nah, karena memang harus minimal 2 orang gitu ya. Minimal saksi itu harus 2 orang, maka sebutannya lebih populer dengan istilah syahidaini gitu. Jadi dua saksi. Nah, siapa yang harus atau siapa yang boleh jadi saksi dan syarat-syaratnya apa? Sebenarnya siapa aja sih boleh jadi saksi nikah. Jadi ketika kita menikah, teman kita, saudara kita, kerabat, tetangga, Pak RT, Pak Haji, semuanya boleh jadi saksi nikah kita. Yang penting syaratnya terpenuhi. Apa syarat saksi? Yang pertama, dia seorang laki-laki. Ya, karena sebagaimana disebutkan di pertemuan sebelumnya, di kuliah sebelumnya tentang rukun nikah, bahwa yang namanya saksi itu bahwa ada 4 orang yang memang tidak boleh tidak hadir. 4 orang laki-laki ini adalah 1 wali, nomor 2 pengantin laki-laki, 3 dan 4 adalah 2 saksi. Kemudian dia harus orang muslim, karena ini ibadah maka tidak bisa dikerjakan oleh orang non muslim. Kemudian saksinya ini akil dan balik. Akil berakal, balik sudah dewasa. Maka kalau dia laki-laki muslim, dia berakal tapi belum balik, ya nggak bisa jadi saksi. Harus berakal dan juga dia orang yang sudah balik. Nah, kemudian yang keempat, dia adalah orang yang merdeka. Tentu ini menjadi tidak masalah kalau zaman sekarang ya, karena semua orang di Indonesia semuanya merdeka. Nah, kemudian yang kelima, minimal 2 orang. Ini syarat mutlak ya, yang tidak bisa ditawar lagi, bahwa persaksian dalam pernikahan itu wajib menghadirkan 2 orang. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan syahidai, 2 orang saksi. Kemudian, nah ini juga penting, bahwa saksi yang hadir itu, yang laki-laki, muslim, akil, berakal, merdeka, 2 orang itu haruslah orang yang dalam dirinya dia bisa menunaikan tugas persaksian dengan baik. Maka dalam hal ini ulama sering menyebut dengan istilah syartul ada. Syarat teknis untuk menjadi seorang saksi, dia harus bisa mendengar. Ya, karena akadnya diucapkan, kalau dia nggak bisa dengar kan bagaimana kemudian dia jadi saksi. Kemudian juga bisa melihat, benarkah laki-lakinya emang laki-laki, walinya beneran wali dan seterusnya. Kemudian dia berbicara untuk menegaskan kalau ada hal yang justru membuat akad itu menjadi batal, dia harus berbicara. Kemudian selanjutnya dia sadar, ketika menjadi saksi dia adalah orang yang sadar dan terjaga, nggak lagi tidur gitu. Kemudian dia memahami bahasa 2 pihak, yaitu wali dan juga pengantin laki-laki. Maka ini yang disebut dengan istilah syarat teknis gitu ya. Syarat teknis, dia bisa berbicara, dia bisa melihat, dia juga sadar, dia tidak dalam keadaan tidur, juga tidak dalam keadaan mabuk. Nah, kemudian syarat yang terakhir, dan ini penting, syaratnya itu haruslah saksi tadi, laki-laki muslim, akil balik merdeka, minimal 2 orang, bisa menjalankan tugas, dan dia itu adalah orang yang adil.
dalam syariat dia bukan orang yang fasik. Karena dalam hadis disebutkan tadi, kita sudah singgung hadisnya, bisyahidai adlin, 2 orang saksi yang adil. Adil itu lawan kata daripada fasik. Nah, salah satu konsekuensi orang yang fasik itu kesaksiannya tidak diterima. Dan ini Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 4. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum 80 jaldah wa la takbaru lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan orang-orang yang menuduh zina kepada wanita-wanita yang baik dan menjaga diri akan tetapi dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka. Itu yang menuduh itu 80 cambukan, dan jangan terima kesaksian mereka. Jangan terima kesaksian mereka. Fa ulaika humul wa ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang fasik. Ayat ini memberikan penjelasan hukum bahwa orang-orang fasik itu adalah orang yang tidak bisa diterima kesaksiannya. Maka pastikan orang-orang yang menjadi saksi akad nikah kita atau akad nikah gadis-gadis, anak gadis kita, dia adalah orang yang adil, bukan fasik. Yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya, kitab Tafsir Fathul Qadir, orang fasik itu al-khuruju 'anit ta'ah, keluar dari ketaatan, wa tajawuzul haddi bil ma'siyah, melewati batas dengan kemaksiatan. Nah, lebih jelas lagi apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Fasik itu adalah al-fisq, innal fisqa taratan yakunu bi tarkil faraid wa taratan bi fi'lil mahrumat. Kefasikan itu terjadi dengan meninggalkan kewajiban atau mengerjakan keharaman. Jadi simpelnya begini, orang fasik itu orang yang kelihatan pernah ngelakuin dosa atau ketahuan pernah ninggalin kewajiban. Kalau 2 itu bebas, artinya kewajiban dilaksanakan, keharaman tidak dikerjakan, dia adalah orang yang adil. Jadi yang kelihatan aja kita ngukurnya. Ada orang Ramadan tapi dia nggak puasa, padahal dia orang sehat, dia laki-laki, dia muslim. Itu kan berarti fasik, dia meninggalkan kewajiban, kelihatan nyata. Jadi apa yang terlihat oleh kita saja hukuminya, apa yang kita tidak terlihat, apakah dia di rumah itu tidak melakukan hal kemaksiatan, kita nggak ngurusin itu. Jadi yang kelihatan aja bahwa orang ini adalah orang yang adil, dia melaksanakan kewajiban dan dia tidak meninggalkan, dia tidak mengerjakan yang haram. Maka itu pesan saya kepada teman-teman, baik itu wanita yang ingin menikah atau para wali, bapak-bapak yang ingin menikahkan anak gadisnya, kalau mau cari saksi nggak usah bingung-bingung, nggak usah yang terkenal, nggak usah pejabat, ya nggak apa-apa juga sih, cuman pastikan bahwa saksi itu harus adil, jangan orang yang fasik. Kalau pejabat udah pernah tertuduh melakukan korupsi, jangan jadi saksi dong, akad nikahnya jadi batal tuh ya. Apalagi udah ketangkap KPK, tertuduh punya kasus ini kasus itu, nggak usah lah. Jadi yang penting tuh saksi adalah orang yang adil, bebas dari kemaksiatan, mengerjakan kewajiban. Jadi saran saya kalau mau nyari saksi yang sesuai dengan syarat, itu aja merebut masjid aja suruh jadi saksi. Merebut masjid itu kan kurang soleh apa coba, maghrib jam 6 sore, jam 6 pagi itu udah di masjid coba, jam 6 pagi udah di masjid. Jadi biar nggak bingung-bingung, jadi nggak usah yang nikah tuh cari yang tenar-tenar pejabat dan sebagainya. Tapi kalau pejabatnya telah dirundung masalah, pernah di meja hijaukan karena urusan korupsi dan sebagainya, saya khawatir akad nikahnya menjadi tidak sah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan materi saksi nikah sampai segitu saja dulu. Masih ada beberapa hal tentang saksi nikah yang harus kita bahas. Kita lanjut di kuliah yang akan datang. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika merasa video ini bermanfaat, mohon disebarkan agar manfaatnya meluas, dan mohon dukungan untuk subscribe. Kita lanjut di pertemuan kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.